mendidik anak-anaknya. Begitu di Al-Kenzi, kalau moto ngasih tahu dulu, nggak di tempat yang lain. Pas Ustadz teriak dipoto. Kenapa anak-anak mesti menghafal surat pendek sebelum 7 tahun? Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun bu. Umur 7 tahun anak-anak disuruh salat. Tapi bapak nggak bisa pulang kantor nyuruh anak salat, 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 salat. Anaknya nanya, papa nggak salat? Papa udah dewasa. Nggak bisa. Nah, kalau wudhu itu kelingkingnya masuk ke kaki supaya air wudhunya kena. Tumitnya harus diperhatikan nak. Kapan ibu bapak ngajar anak terakhir kali kalau wudhu itu airnya mesti basah semua? Saya mau ngasih tahu, rambut saya gondrong nggak botak. Kapan bapak ngasih tahu kalau ruku itu nak? Gampang nggak jadi. Kalau ruku itu tengkuknya mesti lurus. Kapan bapak ngasih tahu kamu sholat sunatnya kok cepet banget? Kapan bapak ngasih tahu terakhir kali kamu sholat matanya jangan lihat TV terus? Masih ingat? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Bawa dia ke masjid. Inilah yang akan membuat pendidikan ini. Tapi kan dari pagi sampai sore bapak kerja. Sebelum dia bangun bapak sudah berangkat. Bapak pulang dia udah tidur. Ketemunya kapan? Mimpi pun dia nggak ketemu bapak. Pas ditanya, kamu mimpi siapa nak? Doraemon. Tanya anak satu lagi, mimpi siapa? Meme, Jarjit, sama Bang Saleh. Bapak di mana selama ini guys? Alhamdulillah Al-Kenzi masih ada. Lupa udah berapa menit iklannya nggak muncul. 7 menit. Inilah dia. Lalu kemudian sekolahnya pilihkan. Tamat TK hafal juz amma. Saya kalau buat TK nggak muluk-muluk. Dulu anak-anak diajar nyanyi. Ibu saya bulat, bulat ibu saya, kalau tidak bulat. Ternyata banyak yang hafal. Nyanyi nggak apa-apa. Nyanyinya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ajarkan dia salawat, ajarkan dia zikir, ajarkan dia tahlil, ajarkan dia tahmid, ajarkan dia tasbih, ajarkan dia takbir, ajarkan dia istighfar. Itulah yang akan menenangkan jiwanya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ajarkan dia baca doa makan, doa keluar WC, kaki kiri masuk, kaki kanan keluar, pakai sepatu sendal kaki kanan, lepasnya kaki kiri. Sebelum berangkat serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jangan bully teman, jangan ejek teman, jangan caci teman. Boleh jadi hari ini kau kaya karena bapakmu orang hebat, tapi nanti kalau bapakmu ini mati, temanmu itu boleh jadi bisnismen. Kalau kau buat baik nanti dia ingat, kalau kau jahat juga ingat. Di Al-Kenzi begitu masuk dinding sebelah kanan langsung ada cap-cap tangan, stop bully.
Nggak boleh di sini membuli. Ustaz tahu dari mana? Saya ngelihat tadi. Nggak boleh membuli. Anak-anak diajarkan demikian. SMP-nya pilihkan yang bagus. TK, SD, SMP, SMA. Masalah dia mau kuliah di mana nanti terserah. Ini anak-anak prestasinya luar biasa. Bahasa Inggris mantap, bahasa Arab oke. Mudah-mudahan ada di antara anak bapak ibu yang dapat beasiswa di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dapat beasiswa dari Harvard University, dapat beasiswa dari McGill Kanada, dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir, dapat beasiswa dari Darul Hadis Al-Hasaniyah Maroko tempat Ustadz Somad dulu kuliah, dapat beasiswa dari Sorbonne Paris Prancis, dapat beasiswa dari ANU. Apa ANU nih Pak Ustadz? Australia National University. Artinya apa? Sekarang beasiswa didapat begitu mudah melalui www.google.com. Saya dulu tahun 1998 mau dapat info beasiswa, ngirim surat dulu ke Medan dari Riau. Suratnya pakai pos seminggu, dibalas seminggu. Sampai suratnya di Riau, besok tes terakhir. Hari ini sampai, naik bis 12 jam. Naik bis hari ini jam 5 sore, besok sampai jam 5 subuh, mandi, daftar, langsung tes. Lulus. 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa. Nih orangnya. Sombong kali Ustadz Somad itu. Bukan sombong. Itu untuk ngasih tahu kita bukan Ustadz kaleng-kaleng. Saya ini orangnya pemburu beasiswa. Pergi haji sambil kerja ke Makkah, naik kapal laut dari terusan Suez melewati Laut Merah, dipukul ombak, dihempas gelombang, akhirnya sampai ke Jeddah. Sampai di sana ketemu sama jamaah haji Indonesia yang sombongnya minta ampun. Udah lama jadi TKI. Saya mahasiswa Pak. Masa? Nggak yakin dia muka mahasiswa. Kuliah di mana? Saya kuliah di Maroko. Di mana Maroko? Dekat Maroke. Udah bodoh, sombong lagi. Maroko tuh jauh di sana. Cukup aku aja berat, kamu nggak sanggup. Ngapain kuliah jauh-jauh? Emang nggak ada di Jakarta? Emang nggak ada di Bandung? Emang nggak ada di Medan? Emang nggak ada di Sumatera? Ada S2 di sana, tapi di Maroko ini gratis Pak. Kalau di kampung saya 1 semester 7 juta, sidang terbuka 10 juta, tutup 15, buka tutup 25. Anak-anak bapak ibu, dengan adanya beasiswa bersaing, maka alumni Al-Kenzi nanti tes TOEFL, Test of English Foreign Language, skornya insya Allah 550. Amin. Silakan dia ke Jepang, silakan dia ke Korea, tapi yang dibawanya pulang bukan drakornya, yang dibawanya pulang bukan apa namanya grupnya itu, bukan K-popnya, tapi yang dibawanya adalah teknologinya. Dulu mobil awalnya pakai kunci, sekarang nggak ada lagi kunci, pakai tombol. Nanti anak bapak ibu yang pulang dari Jepang, dari Korea, buat mobil nggak pakai tombol, terus ngidupkannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafur. Suara hanya bisa suara bapak, suara orang lain nggak bisa, suara ibu pun nggak bisa. Bismillah harus fasih. Kalau nggak jelas Bismillahirrahmanirrahim nggak jalan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim, baru hidup mesinnya, bisa di setel. Begitu yang kita mau kan. Sekarang saya kalau naik pesawat lagunya metal, lagu rock. Tapi nanti ketika anak bapak yang dari Al-Kenzi jadi pilot,
dihidupkannya. Salatullah salamullah. Pas ditanya, kok lain ini lagunya, siapa pilotnya? Itu Pak Ustadz, ada alumni Al-Kenzi. Dia tahu ada Ustadz di sini, maka dia lagu solawat. Kalau enggak, lagu metal juga. Ada di antara anak bapak alumni Al-Kenzi yang akan jadi Kapolri, insya Allah. Ada yang jadi Kapolda, Kapolres, Kapolsek, insya Allah. Ada yang jadi Babinsa, Babin Kamtipmas, sampai polisi RW, insya Allah. Makin kecil aminnya. Ada di antara anak bapak yang jadi Panglima TNI, insya Allah. Semua mesti ada pos-pos. Dan ketika polisi, tentara, dokter spesialis, spesialis kandungan, spesialis obgyn, spesialis tulang belakang, spesialis otak, bisnismen, pengacara, panglima, menteri, pejabat, DPRD, datang mereka kemari. Mereka ngumpul mengadakan reuni alumni Al-Kenzi. Dan yang ceramah Abdul Somad. Nanti itu saya ceramah di sini. Saya ceramah lagi di sini tahun 2053. Yang di bawah ini waktu itu nanti adalah Menteri BUMN, Komisaris, Kapolri, Panglima. Bapak-bapak, ibu-ibu waktu itu udah meninggal semua. Saya masih hidup. Waktu itu ini ditutup kaca, tutup kaca dan AC. Saya sampai kedinginan di sini. Nanti itu 2053. Sekarang panas. Sekarang panasnya minta ampun. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, investasi yang paling kita bawa mati adalah investasi anak. Hari ini ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya rantai, gelang kaki. Kalau dia jalan, kerincing, 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 kerincing. Begitu meninggal dunia, semua akan diambil bapak untuk jangan suuzon. Nggak boleh. Mereka nggak pernah terpikir sedikit pun untuk melakukan itu. Gelang cincin ibu itu semua mereka akan pakai modal usaha bisnis. Setelah uang banyak baru mereka kawin lagi. Apa yang kita tinggalkan? Hilang, cincin hilang. Begitu saya sebut cincin hilang, langsung ibu-ibu masukkan tangannya ke jilbab semua. Yang kekal abadi mana? Anak. Jadi Pak Ustadz, cincin gelang nggak bisa dibawa mati? Bisa. Gimana caranya? Masukkan ke kotak. Itu untuk bangun Masjid Al-Kenzi nanti insya Allah. Dan kaligrafi-kaligrafi yang bagus-bagus sudah ditandatangani Ustadz Abdul Somad tadi. Tanda tangan, ini akan dilelang. Al-Kenzi ini, anak-anak ibu, selamat rambutnya, auratnya. Jangankan anak ibu, sound systemnya aja pakai jilbab. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru di Al-Kenzi sound system pakai jilbab. Suara saya jelas. Al-Kenzi tidak hanya mengundang Ustadz Somad, bermanfaat untuk santri, pelajar, wali kelas, bapak polisi, TNI, tapi juga masyarakat sekitar ikut menikmatinya. Al-Kenzi sekolah berpagar, bertembok, berdinding, tapi yang mendapatkan manfaatnya adalah Bandung, mendapatkan manfaatnya Jawa Barat, manfaatkannya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sayang sama Indonesia, maka kita mesti didik anak-anak kita. Biasanya kalau mikrofon mati itu tanda waktu udah habis. Kita mesti didik anak-anak kita ini. Nah, setelah dia tamat sekolah, dia sudah selesai kuliah, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari game online, selamat dari pacaran. Setelah dia pulang, jodohnya nggak bisa suruh cari sendiri, tapi kita juga nggak bisa maksa. Mereka akan reunian, ketemu. Pas nanti acara reuni dengan saya tuh ketemu,
perasaan kamu yang di SMP. Enggak, aku yang di SD. Oh iya, yang di SD yang dulu ingusan itu kan. Sekarang cakep ya.